Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi sahabat ekspedisi Iman dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan serta keberkahan untuk sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat ekspedisi Iman, pada kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan Jubul Husni. Nah, tapi sebelum kita ke sana, sekali lagi izinkan saya untuk mengenalkan kembali kan siapa-siapa saja yang duduk bersama kita di hari ini. Di saat ini ada Ustadz kita, guru kita bersama, ada Ustadz Nizan, kemudian ada Pak Isom, dan ada tamu undangan guys hari ini, yaitu Pak Sabek di sebelah sana. Nah, oke, tanpa membuang waktu langsung aja kita coba membahas tentang Jubul Husni. Karena Jubul Husni ini konon adalah salah satu tempat yang di neraka, yang bahkan di neraka pun itu takut dengan Jubul Husni. Mari kita coba mengulas, mendiskusikan terkait dengan Jubul Husni. Langsung aja, Ustadz Nizan, terkait dengan Jubul Husni. Apa sih Ustadz sebenarnya yang namanya Jubul Husni itu, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat ekspedisi iman, bahwa Jubul Husni itu kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia adalah lembah kesedihan. Nah, maka Jubul Husni adalah suatu lembah yang ada di neraka Jahanam. Yang lembah di neraka Jahanam yang merupakan lembah kesedihan ini, neraka pun minta perlindungan kepada Allah dari Jubul Husni. Bahkan disebutkan oleh Nabi, minta perlindungannya neraka dari Jubul Husni itu dalam sehari 10 sampai 400 kali. Neraka itu minta perlindungan dari Jubul Husni. Ini sesuatu yang istimewa. Nah, Jubul Husni itu diperuntukkan yang pertama bagi al-qurra al-mura'una bi'a'malihim, yang pertama, yaitu para ahli Quran yang mereka itu mura'una bi'a'malihim, jadi riak dengan aktivitas amalan-amalan keahlian-keahlian yang mereka dapatkan terkait dengan ilmu Al-Quran. Jadi mereka belajar Islam, belajar ilmu Al-Quran itu dalam rangka yang pertama mencari perhatian manusia, agar manusia memperhatikan dia sehingga dia mendapatkan posisi di tengah-tengah manusia, bukan ikhlas mencari ridho Allah. Lantas dia mempelajari Al-Quran itu dalam rangka untuk biar dipandang sebagai seorang yang alim, disejajarkan dengan para ulama. Berikutnya, dia dalam rangka ketika belajar mempelajari Al-Quran itu untuk membodoh-bodohkan orang yang sudah bodoh. Jadi orang awam itu dibodohkan ketika bertanya pada dia, loh Anda kok nggak tahu? Saya ini tahu banyak hal. Nah, ini adalah ahli Al-Quran yang riak terhadap aktivitas atau ilmu mereka. Yang kedua, yaitu al-qurra yazuruna al-umara, yaitu ahli Quran yang sering mengunjungi para penguasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan secuil dari kehidupan dunia, jabatan, posisi, atau fasilitas dunia yang mereka dapatkan dari penguasa dengan cara menutupi sebagian ilmu yang mereka sudah ketahui dan membuka sebagian ilmu yang kemudian mereka tidak ketahui atau mereka sembunyikan. Gitu. Makanya kemudian neraka sangat takut ketika terhadap Jubul Husni ini. Nah. Baik, mungkin Pak Sabek ada yang mau ditanyakan? Siapa? Bisa digambarkan Ustaz siksaan yang akan diterima di Jubul Husni? Ya. Jadi lembah kesedihan atau Jubul Husni ini memang diperuntukkan bagi ahli Al-Quran atau orang-orang yang berilmu, yang riak dengan ilmunya, yang dengan ilmunya mencari dunia, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siksaan bagi mereka itu lebih berat daripada orang awam yang memang sudah tidak tahu tentang ilmu, tapi mereka melanggar karena ketidaktahuannya tetap diberi siksaan oleh Allah. Tapi orang yang alim, orang yang mengetahui
terus melanggar apa yang diketahui, maka ini lebih berat lagi dibandingkan orang awam siksaannya. Salah satu bentuk siksaannya orang yang alim tapi melanggar ilmunya itu adalah dia diputer di atas ususnya. Jadi dalam keadaan terbalik diputar di atas neraka. Dan itu pakai tali, talinya adalah usus dari perutnya. Nah, ini satu gambaran yang sangat menyeramkan bagaimana orang yang alim dengan ilmunya itu mereka menjual ilmunya, menjual agamanya untuk mendapatkan secuil dunia. Baik. Mengerikan ya. Mengerikan sekali Pak Isom. Karena kalau melihat untuk saat ini, itu juga tidak sedikit kayaknya orang yang berilmu, orang yang tanda petik ya bisa mengunjungi para penguasa itu kan banyak. Nah, kalau kita lihat tadi sudah gambaran apa yang didapat siksaan di neraka tadi itu. Nah, kalau bisa itu ada nggak kira-kira kita itu yang belajar ini ilmu agama, tetapi agar bisa terhindar dari jubul husni tadi itu, gimana Pak? Ya. Jadi ketika kita mendengarkan keterangan terkait jubul husni, bukan berarti menjadikan kita tidak semangat untuk belajar agama. Betul. Karena khawatirnya nanti dipahami, ngapain belajar agama kalau ujung-ujungnya nanti terkena jubul husni. Padahal pola pikir seperti itu justru itu yang menjadikan dia masuk ke dalam fitnah. Ya, fitnah yaitu dia mendapatkan kemurkaan Allah karena kewajiban menuntut ilmu itu mengikat setiap muslim. Nah, jadi yang perlu jadi stressing itu adalah bagaimana kita belajar agama itu dengan cara dan metode yang benar. Yang pertama tentu motivasinya adalah untuk memperbaiki diri. Belajar untuk dilaksanakan. Ya. Belajar agama bukan untuk pinter-pinteran. Ya. Belajar agama bukan untuk lantas biar dipandang sebagai orang yang alim, biar dikasih posisi jabatan tertentu, bukan. Tapi belajar agama untuk dipraktekkan, untuk dilaksanakan, dan begitu pula untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, yang terakhir yang perlu kita pahami, ada 5 syarat ilmu itu bermanfaat. Apa itu? Dan ilmu yang bermanfaat itu menjadi sedekah jariah bagi kita. Yang pertama, ketika kita belajar maka harus diam. Ya, belajar itu harus kondusif, harus tenang. Yang kedua, mendengarkan. Mendengarkan setiap keterangan yang disampaikan. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan. Kalau sudah paham, jangan untuk niatnya ngetes gurunya atau ngetes orang yang menjelaskan ilmu kepada kita. Itu nanti akan mengurangi keikhlasan. Yang ketiga itu adalah menghafalkan, mengingat-ingat kembali setiap maklumat, setiap informasi ilmu yang kita peroleh. Yang keempat itu kita mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Berapapun ilmu yang kita dapatkan itu kita amalkan. Nah, yang kelima adalah an-nasru, yaitu menyebarkan, menyampaikan ke orang lain. Karena ilmu agama, ilmu syariat itu bukan konsumsi pribadi kita sendiri, tapi setiap orang, setiap muslim itu berhak untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan sakofah Islam, sehingga mereka tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Maka kalau itu 5 itu kita lakukan, kita perhatikan, insya Allah semoga Allah kemudian menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari terjatuh ke dalam jubul husni atau lembah kesedihan. Baik Ustaz, terima kasih sekali Ustaz atas pemaparan dan penjelasannya. Begitu dengan Pak Sabrek, Pak Isom atas diskusi dan pertanyaannya. Terima kasih.
Nah, itu tadi sahabat-sahabat ekspedisi iman terkait dengan Jubul Husni. Jadi secara garis besar, Jubul Husni adalah tempat yang mana nanti dikhususkan untuk para orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, begitu. Tadi di akhir acara, Ustadz Mizan juga menyampaikan bagaimana caranya agar kita terhindar dari Jubul Husni, berikut dengan 5 cara untuk menuntut ilmu. Nah, sahabat-sahabat ekspedisi iman, jika teman-teman dan sahabat-sahabat ingin terus mengetahui konten-konten yang akan kita buat dan merasakan manfaat dari konten-konten yang kita sajikan, jangan lupa channel ekspedisi iman di subscribe ya, di follow juga, komentar di bawah misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian share juga sebanyak-banyaknya, karena dengan berbagi bisa jadi ini merupakan jadi bagian amal jariah dari teman-teman yang sedang menonton. Setuju ya? Setuju. Mantap. Baik, itu saja cukup dari kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.